3 menteri dalam kategori kinerja terbaik. Yang pertama Erick Thohir, yang kedua Julhas, yang ketiga Sri Mulyani. Kalau ketiga menteri ini dimasukkan kategori menteri dengan kinerja terbaik, gue lagi mikir bagaimana dengan menteri yang kinerja terburuk kalau yang terbaik aja kayak begini. Nih, Erick Thohir, menteri BUMN yang berhasil membuat BUMN bangkrut dan terlilit hutang. Dan setelah itu dia berhasil meloloskan undang-undang BUMN yang dimana kerugian BUMN itu bukan lagi kerugian negara, yang menyebabkan KPK tidak lagi bisa memproses orang-orang yang mengambil kebijakan di dalam perusahaan BUMN yang dimana merugikan BUMN, atau bisa dibilang tidak bisa menangkap orang-orang yang korupsi di BUMN sehingga menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, Sri Mulyani, seorang menteri keuangan yang bukan mencari solusi bagaimana keuangan Indonesia itu bisa menjadi baik, tapi menteri yang hanya bisa berikan solusi utang dan menarik pajak dari masyarakat. Udah itu doang. Dan yang ketiga, aduh, konyol nih menteri. Kayaknya kalau usah gue jelasin lo tahu sendiri dah. Ini selain gak ada kinerjanya nih, dia juga dulu pernah melarang TikTok Shop untuk berjualan di marketplace. Yang akhirnya apa? TikTok Shop dulu pernah tutup. Dan dari kebijakan itu, TikTok Shop akhirnya bekerja sama dengan Tokopedia. Agar apa? Agar tidak perlu ribet mengurus perizinan berjualan di sosial media, karena sudah di backup perizinan berjualan di sosial media oleh Tokopedia. Dan dampaknya apa? Dampaknya TikTok sendiri melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya. Karena apa? Karena TikTok tidak lagi membutuhkan karyawannya, karena sudah di backup oleh karyawan-karyawan Tokopedia untuk menjalankan bisnis jual belinya dan transaksinya di e-commerce. Menteri-menteri begini masih aja dipakai ya. Heran gue mah, emang gak ada yang lebih pintar apa ya di negara kita sampai yang begini dipakai baik.